Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang mukarram Bapak Kiai Mukhlis bin Kiai As'ad Jainuddin, yang terhormat para sahabat semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita diberikan nikmat syahadat wal afiat, nikmat iman dan Islam, hingga kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk hadir wirid yang setiap malam Rabu kita laksanakan di Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga kehadiran kita menambahkan keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kita dari sini mendapatkan ilmu dan mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Syiring salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan naungan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita akan mentakrir kitab Fathul Qarib halaman 64 baris ke-11 dari bawah, waman halafah. Namun sebelum kita ikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur kepada kita semua. Allah mudahkan dan gampangkan kita dalam menuntut ilmu, dan Allah berikan keberkahan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Ala hadiniyah wa likul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari kita sama-sama ikuti pelajaran akan sampai kalau guru kita pada guru kita mukarram Bapak Kiai Mukhlis bin Kiai As'ad. Kami persilakan. Al-Fatihah Rasulul Alim Al-Alamah Abu Qasim Al-Ghazi wa usulihi wa furu'ihi. Sumil Rusi Al-Alamah Al-Asbahani Abi Suja' wa usulihi wa furu'ihi. Sumil Arwah Jamil Anbiya wal Mursalin wa Suhada wa Salihin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Sumil Arwah Arba'atil Khulafai Rasidin, Arba'atil Aimatil Mujtahidin Muqallidihim Fiddin. Mail arwah ulama'il amilin wal kuramatil hadis, fasirin, musannifin, mu'alifin, mufaqihin, sadatina sufiyatil muhaqiqin, awliya fillahil arifin, aina makanu min masyarikil ardi magharibiha barriha wa bahriha. Mailaruki Hashim As'ari, Sumailaruki Jazuli Usman, Sumailaruki Muni Al-Falaki Kediri, Sumailaruki Ahmad Zainuddin, Sumailaruki Syafi Hazami, Sumailaruki As'ad Zainuddin, Sumailaruki Muhammad Isaqlauti Fusulihim wa Furu'ihim. Mailarwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizina wa syekhina wa alimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radhiyallahu anhu. Wa man halafa an la yaf'ala syai'an ay kabai'i abdihi fa amara ghairahu bi fi'lihi fa fa'alahu bi an ba'a abadal halifi lam yahnas zalikal halif lam yahnas zalikal halifu bi fi'li ghairihi illa ayyuridal halifu anna lahu la yaf'alu huwa wala ghairuhu fayahnasu bi fi'li ma'murihi
Amma law halafa alla yankiha fa wakkala ghairahu fin nikahi fa innahu yahnasu bi fi'li wakilihi lahu fin nikahi. Wa man halafa ala fi'li amrayni ka qaulihi wallahi la albisu hazaini saubaini fa fa'ala ay labisa ahadahuma lam yahnas fa in labisahuma ma'an au murattaban hanasa fa in qala la albisu haza wala haza hanasa bi ahadihima wala tanhillu yaminuhu bal iza fa'al al akhara hanasa aidon ila akhirih. Wallahu a'lam. Ilmu atam la ilmana illa ma'alam. Para sahabat sekalian, kembali kita wiridan malam Jumat. Wiridan kita muzakarah, murajaah, mutolaah. Masih dalam bab sumpah dan nazar ya. Nazar dan sumpah. Nah, selanjutnya setelah menjelaskan tentang sumpah, di mana sumpah itu harus diawali dengan kata-kata lafzul jalalah, yaitu billahi, tallahi dan wallahi gitu. Harus itu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah menjelaskan tentang sumpah dan berbagai macam hal yang berkaitan di dalamnya, selanjutnya muallif menyatakan wa man halafa an la yaf'ala syai'an. Wa man halafa, dan barang siapa bersumpah, dia bersumpah an la yaf'ala syai'an, untuk tidak melakukan sesuatu. Wallahi, saya tidak akan melakukan sesuatu. Ai kabai'i abdihi, seperti menjual budaknya. Wallahi, saya tidak menjual budak saya. Saya tidak akan melakukan penjualan budak saya. Ya, dia ngomong begitu tuh. Wallahi, saya tidak akan menjual budak saya. Kemudian di lain kesempatan Pak amara ghairahu bi fi'lihi. Pak amara, kemudian dia memerintahkan ghairahu, orang lain, bi fi'lihi, untuk melakukannya, melakukan penjualan tadi. Bukan dia yang jual, dia kan udah sumpah, saya bersumpah tidak akan menjual budak saya. Kemudian dia memerintahkan kepada orang lain untuk menjualnya. Kemudian fa'alahu, kemudian orang lain itu menjualnya atas perintahnya tadi. Bi'an ba'a, gambarannya orang lain itu ba'a, menjual abdal halifi, budak orang yang bersumpah tadi. Di mana dia bersumpah dia tidak akan menjual budaknya. Apa yang terjadi kalau begitu? Lam yahnas, dia tidak melanggar, dia tidak melanggar sumpah. Lam yahnas, tidak melanggar zalikal halifu, terhadap orang yang bersumpah tadi, tidak melanggar bi fi'li ghairihi, dengan sebab mengerjakannya orang lain. Jadi umpamanya dia punya budak, dia bilang wallahi saya tidak akan menjual budak saya. Kemudian dia merintah temennya, tolong jualin budak saya. Dijual tuh temennya. Dia yang bawa tuh budak, dia yang bawa ke pasar, dia yang jual. Nah, apakah dia melanggar sumpah? Dalam kasus ini dikatakan dia tidak melanggar sumpah. Begitu. Dia tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena yang jual bukan dirinya, yang bertransaksi bukan dirinya, yang bertransaksi orang lain. Artinya ketika dia menyatakan saya bersumpah tidak menjual budak saya, wallahi saya tidak akan menjual budak saya, ya dia tidak akan menjual dalam sisi transaksi antara penjual dan pembeli untuk dijual sebuah barang, bentuk ataupun budak gitu. Tapi yang bertransaksi sebagai penjual adalah temannya. Nah, kalau begitu berarti dia tidak melanggar sumpah, gitu ya. Nah, kecuali dia yang jual, dia yang transaksi, dia yang ketemu pembeli, nah baru dia melanggar sumpah. Begitulah. Nah, illa an yuridal halifu annahu la yaf'alu huwa, kecuali an yuridal halif,
Orang yang bersumpah itu yurid, berkehendak, berniat, annahu la yaf'alu, bahwasanya la yaf'alu tidak akan mengerjakan, huwa ya dirinya, kecuali dia menyatakan dirinya, saya pribadi saya namanya si Anu, wallahi berjanji tidak akan menjual budak saya. Lalu dia memerintahkan temannya untuk menjual, maka dia melanggar sumpah. Gitu. Nah, kalau dia hanya menyatakan wallahi saya tidak menjual budak saya, kemudian temannya diperintah untuk menjualin, dia tidak melanggar sumpah. Kalau dia bilang begini, wallahi saya tidak akan transaksi kepada pembeli siapapun sehingga saya menjual budak saya. Nah, berarti dia ketika dia menyerahkan orang lain, nah, berarti dia melanggar sumpah. Begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi illa an yuridal halifu annahu la yaf'alu huwa wala ghairuhu, dan juga bukan orang lainnya. Nah, kalau umpamanya dia bermaksud dengan sumpahnya tadi bahwa dia tidak akan mengerjakan, satu itu. Yang kedua, dan juga tidak ada yang mengerjakan orang lain, payah nasu, maka dia adalah orang yang melanggar sumpah. Payah nasu, maka dia melanggar. Bifi'li ma'murihi, dengan sebab pekerjaan orang yang dia perintahkannya, gitu. Nah, dia memerintahkan orang suruh jual budak, dia melanggar. Kenapa? Karena dia waktu itu kan bersumpah, saya tidak akan menjual, wallahi saya tidak akan menjual budak saya, dan juga tidak akan dijualkan oleh orang lain. Nah, kalau begitu berarti dia melanggar sumpah, sebab sudah dijualkan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Tapi kalau dibilang begitu aja, saya tidak akan menjual budak saya, nah, dia nggak melanggar sumpah kalau yang jual budaknya itu adalah orang lain, perantara orang lain, gitu ya. Nah, begitu sudah. Nah, kemudian amma lau halafa, adapun lau halafa apabila seseorang bersumpah alayan kiha, dia tidak akan menikah. Dia tidak akan menikah. Wallahi saya tidak akan menikah, bahwa begitu. Apa ada orang yang sumpah begitu ya? Kayaknya nggak ada dah ya. Wallahi saya tidak. Goblok berarti. Nikah enggak. Kalau dia udah mampu kan, udah cukup, ya nikah lah. Apalagi ada perempuannya, cantik pula, kan. Nah, gimana sih kalau dia sumpah wallahi saya tidak akan nikah. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, amal wa halafa allayan kiha, adapun apabila jikalau halafa dia bersumpah allayan kiha, untuk tidak menikah, wallahi saya tidak akan menikah. Kemudian tawakkala ghairahu, dia mewakilkan nikahnya itu kepada orang lain. Tolong dong wakilin nikah, kamu nanti mewakilkan ya saya nikah kepada si Anu. Dia kan nikah juga akhirnya gitu, tapi diwakilin sama orang lain. Sama kasusnya seperti dia bersumpah tidak akan menjual, tapi diwakilin sama orang lain untuk menjualin gitu. Dia bersumpah untuk tidak menikah, tapi akan nikahnya diwakilkan dengan temannya. Nah, itu bagaimana kalau begitu? Nah, kalau begitu, fa innahu yahnasu, maka bahwasanya dia yang mewakilkan nikah itu kepada temannya tadi, yahnasu, melanggar sumpah, bi fi'li wakilihi, dengan sebab pekerjaan perlakuan wakilnya lahu kepada dirinya, fin nikahi, di dalam akad nikah. Emang kenapa? Tadi kalau yang ngejualin kok nggak melanggar sumpah, diwakilkan oleh orang lain. Kalau nikah melanggar sumpah ketika diwakilkan orang lain. Iya, karena yang namanya nikah itu untuk dirinya, kembali kepada dirinya. Kalau menjual itu kan barangnya itu nggak kembali kepada dirinya, kepada orang lain, kepada tangan ketiga, tangan kedua, begitu. Nah, nikah saya bersumpah tidak akan menikah, akhirnya diwakilkan sama orang lain, gitu ya. Nah, tapi kan perempuan itu akhirnya jadi sama dia juga,
nggak kemana-mana. Masa perbuatan terjadi kepada yang diwakilkan? Kan nggak bisa. Seperti itu, ya. Bawanya kayak gitu, sama gitu kan. Nah, jadi begitulah. Ya, kalau yang masalah nikah, tetap kalau diwakilkan menjadi melanggar sumpah. Nah, begitu. Kemudian waman halafa ala fi'li amrain. Waman dan barang siapa yang bersumpah ala fi'li amrain untuk melakukan dua pekerjaan. Kakaulihi seperti dia mengucap nih. Wallahi demi Allah, la albisu hazaini saubaini, saya tidak akan memakai dua pakaian ini. Nah, sumpahnya begitu, dua pakaian ini. Saya tidak akan memakai dua pakaian ini. Nah, dia punya baju dua, yang satu kuning, yang satu hitam, pama gitu. Nah, dia bersumpah, saya bersumpah tidak akan memakai dua pakaian ini. Fa'ala, lalu dia mengerjakan memakai pakaian itu, aila bisa ahadahuma, dia memakai salah satu di antara keduanya. Nah, kalau begitu apakah dia melanggar sumpah? Lam yahnas, maka dia tidak melanggar sumpah. Nggak langgar sumpah. Kenapa? Karena kan dia bersumpah, saya tidak akan memakai dua baju ini, kedua baju ini. Lalu yang dipakai satu, bukan dua. Nah, berarti dia tidak melanggar sumpah. Nah, fa'in labisahuma, maka jika dia menggunakan keduanya ma'an, berbarengan, dia menggunakan dua baju, dua-duanya dipakai, gitu kan? Au murattaban, atau berurutan. Habis pakai ini, habis pakai yang hitam, pakai yang kuning, gitu kan, berurutan. Pakai hitam dulu, setelah itu dicopot, pakai yang kuning, berurutan. Nah, kalau begitu hanasa, maka dia melanggar sumpah. Kayak dia berjanji, dia ngomong nih, saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan menggunakan atau memakai dua pakaian ini. Lalu dia pakai salah satu, dia pakai jalan, dia pakai kondangan, gitu. Apakah dia melanggar sumpah? Oh, tidak. Kenapa? Karena dia pakai satu, bukan dua-duanya. Ketika dia memakai dua-duanya sekaligus, maka dia melanggar sumpah. Atau dia pakai berurutan, langsung dia pakai hari ini 1 jam selesai, dia pakai yang hitam 1 jam, kemudian dia lepas, dipakai lagi yang kuning langsung. Nah, berarti dia melanggar sumpah. Tapi kalau diseling-selingi, umpamanya saya tidak akan menggunakan dua pakaian ini, yaitu yang merah dan yang kuning, begitu, merah dan kuning. Lalu dipakailah merah jam 1 sampai jam 2. Nah, setelah itu dipakai warna biru. Nah, setelah itu dipakai warna kuning, yang tadi dia bersumpah untuk tidak memakai itu, maka dia tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena tidak berurutan dan diselingi oleh warna yang lain, oleh baju yang lain. Jadi begitu ya. Kalau dia pakai dua-duanya, maka menjadi melanggar sumpah. Fa'in qala, maka jika dia berkata, wallahi la albisu haza wala haza, hanasa biahadihima. Jika dia berjanji bersumpah, wallahi saya tidak akan memakai pakaian ini dan ini. Nah, kalau begitu beda lagi. Saya tidak akan memakai pakaian yang merah dan yang kuning. Nah, itu beda lagi. Nah, ketika dia memakai salah satu di antara keduanya, maka hanasa, dia itu melanggar sumpah. Karena disebutkan, wallahi saya tidak akan memakai pakaian yang warna ini dan yang warna ini. Disebutkan tuh, ini dan ininya sebut, ditunjuk. Nah, maka pada saat itu pula, ketika dia memakai salah satunya, apalagi dua-duanya, memakai salah satunya saja sudah melanggar sumpah, begitu. Satu itu ya. Dah. Kemudian walatan halu yaminuhu,
dan belum selesai, belum lepas yaminuhu sumpahnya. Bahkan iza fa'alal akhar, apabila dia selanjutnya mengerjakan yang lain, melakukan yang lain, artinya dia menggunakan pakaian yang lainnya, hanasa aidon, dia melanggar sumpah juga. Dia menyatakan, wallahi saya tidak akan memakai pakaian yang ini dan ini. Lalu dia menggunakan pakaian yang tadi ditunjuk, maka dia melanggar sumpah. Nah kemudian di lain kesempatan, di lain hari, dia menggunakan pakaian yang lain juga yang ditunjuk, yang warnanya merah umpama, kemarin yang warnanya kuning, maka dia melanggar sumpah. Nah di hari kemudian dia memakai lagi tuh pakaian yang berwarna yang berbeda yang dia sumpah itu tadi untuk tidak memakainya, dipakai minggu depan umpama begitu, maka dia tetap melanggar sumpah. Kenapa? Karena ditunjuk ini dan ini. Saya tidak, wallahi saya tidak akan menggunakan, saya tidak akan memakai pakaian yang ini dan yang ini. Nah keduanya nggak boleh tuh, kapanpun juga nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena disumpah. Begitu, karena disumpah. Jadi begitu ya. Jadi itulah. Jadi asalnya orang yang melafazkan sumpah itu kalimat-kalimatnya juga harus sesuai, harus diperhatikan. Saya bersumpah dengan ini, bahwa saya bersumpah dengan jabatan saya sebagai menteri, bahwa nah semua yang diucapkan itu nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti dia melanggar sumpah. Saya bersumpah, wallahi dengan nama Allah saya bersumpah. Ucap kalimat-kalimat itu mesti diperhatikan. Ada aja yang dia melanggar dari kalimat apa yang diucapkan, maka dia sudah terkena pelanggaran. Orang yang melanggar sumpah begitu. Dah begitu dah. Ya. Besok kita akan lanjut wa kafaratul yamin. Kafarat sumpah itu apa-apa saja ketika dia melanggar. Dia melanggar sumpah. Nah, kafaratnya apa? Kan begitu. Apa yang harus dia lakukan untuk menebus pelanggaran sumpah agar tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sudah melanggar sumpah, dia telah menggunakan nama Allah sebagai dasar sumpah, wallahi. Nah, karena dia melanggar, melanggar daripada sumpahnya, maka terkena kafarat. Nah, kafarat itu apa saja? Nah, jadi ini masalah kafarat udah lain bab lagi. Jadi kita akan bahas minggu depan aja dah, ya. Untuk malam ini cukup ya, setengah jam aja kita ngaji. Baik ya gitu ya. Kira-kira masalah sumpah. Jadi yang pasti sumpah itu tidak lepas dari kalimat yang diucapkan. Intinya itu, bila kalimat yang diucapkan dilanggar, maka dia termasuk melanggar sumpah. Yang berikutnya, sumpah harus diawali dengan asma Allah, yang didahului dengan huruf qasam, huruf sumpah. Huruf qasam, huruf sumpah ada 3, wawu, ta dan ba. Jika orang menyatakan wallahi, billahi, tallahi, maka dia sudah terkena hukum sumpah. Kalau dia melanggar akan sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat. Berapa yang harus dibayar sebagai pelanggaran sumpah dalam hal kafarat? Nah, besok kita akan bahas itu. Besok ya, baik, kira-kira gitu aja deh ya. Ya, jelas kan? Ya, paham ya, mudah-mudahan manfaat dah buat kita bersama. Mohon taufik Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita mengerti, dan bisa kita amalkan sebagai keilmuan dalam kehidupan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita yang telah menyampaikan pembacaan kitabnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum doa penutup, saya akhiri atas nama pengacara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana amtarabna bi annana amtarabna wa annana asrabna adalaka asrabna fatub alaina taubataka sili kulli hauba wastur lanal awrati wa aminir raati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habi wa alihi wa sahbihi adada tasis suhbi walhamdulillahi fil badai wat tanahi dawahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam wa akhir dawahum anilhamdulillahi rabbil alamin.